Lisa. Bola mata Aileen tampak cerah saat mendapati seorang wanita yang baru saja datang. Wanita itu tak lain adalah Lisa, sahabat baiknya saat bekerja di kafe dulu. Aileen menyambut Lisa dengan pelukan hangat. Merasa senang bisa bertatap muka lagi dengan temannya itu. Kedatangan Lisa hari ini bukan tanpa alasan. Ia dipercaya oleh Alfian untuk menjadi asisten pribadi Aileen. Tawaran gaji yang jauh lebih besar dibanding pekerjaan sebelumnya membuat Lisa menerima tanpa pikir panjang. Aku senang sekali bisa bertemu lagi denganmu. Aileen membawa Lisa untuk duduk di sebuah sofa. Aku juga, Aileen. Maaf, maksudku Nona Aileen, ucapnya meralat panggilan. Bagaimanapun juga status Aileen sekarang adalah majikannya. Tidak usah memanggil Nona. Aku lebih suka kamu memanggil namaku seperti biasa. Tapi aku tidak enak. Suamimu mungkin akan keberatan, ucap Lisa sungkan. Kalau begitu kamu hanya boleh memanggil Nona saat ada suamiku, balas Aileen tanpa bisa ditawar lagi. Baiklah, Aileen. Pandangan Lisa meneliti ke sekitar. Berdecak kagum dalam hati akan keindahan rumah menyerupai istana tersebut. Beberapa foto baby boy dan juga figura pernikahan menghiasi ruangan. Lisa kembali berdecak penuh kagum, betapa beruntungnya Aileen bisa menikah dengan sultan seperti Tuan Alfian. Padahal dulu hidupnya benar-benar melarat, berbanding terbalik dengan sekarang, di mana ia dilayani bak seorang ratu. Mata Lisa pun memindai sang sahabat dari ujung kaki ke ujung kepala. Perhatiannya tertuju pada semua benda yang melekat pada tubuh Aileen. Semua adalah barang bermerek, bahkan sandal rumahannya saja berlogo LV, yang ditebak Lisa seharga jutaan rupiah. Oh ya, bagaimana dengan kakak dan ibu tirimu yang jahat itu? Aku tidak tahu bagaimana mereka sekarang. Tapi yang pasti mereka sedang dalam pengawasan suamiku. Apa kamu tahu? Tuan Squidward itu sangat pendendam. Aileen mendesahkan napas panjang membicarakan kelakuan suaminya. Ya, Alfian memang memiliki kadar pendendam yang luar biasa. Semua perlakuan buruk Riana dan ibunya di masa lalu mendapat balasan setimpal darinya. Pendendam bagaimana? Dia menjadikan Kak Riana OG di kantornya. Padahal posisi sebelumnya sekretaris. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana dia di kantor. Lisa terkekeh membayangkan bagaimana Riana yang dulunya sangat sombong kini menggunakan seragam office girl. Tapi kakak tirimu itu memang pantas dapat hukuman, kan? Ah, suamimu memang keren sekali Aileen. Aileen tak dapat memungkiri ucapan Lisa. Alfian memang seperti superhero yang datang dalam hidupnya. Menawarkan kehidupan yang jauh lebih baik. Mentari telah tenggelam di sebelah barat ketika Alfian tiba di rumah. Kedatangannya pun disambut oleh Lisa. Wanita itu kebetulan sedang melintas saat mendengar suara bel dan langsung membuka pintu. Untuk beberapa saat Lisa terpaku di tempat. Matanya tak dapat lepas dari kesempurnaan sang majikan. Wajah khas Timur Tengah itu berpadu sempurna dalam tubuh atletisnya. Lisa merasa bahwa Aileen benar-benar seperti mendapat durian runtuh mendapatkan lelaki ini. Selamat datang, Tuan, sapa wanita itu sembari menunduk penuh hormat. Alfian menatap wanita itu sekilas dan membalas dengan senyum ramah. Oh kamu. Sudah mulai bekerja hari ini, iya? Iya, Tuan. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bekerja di sini. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Alfian hanya mengangguk. Kemudian mengedarkan pandangan ke segala arah, seperti sedang mencari sesuatu. Rumah itu tampak sepi, tak ada Aileen atau Art lainnya yang terlihat. Di mana istriku? Di dapur, Tuan. Tanpa kata Alfian mengayunkan kaki menuju dapur, meninggalkan Lisa yang masih mematung di tempat. Mata lelaki itu menyapu ke sekitar demi menemukan sang istri. Dapat.
Aileen berdiri di kitchen set, sedang membuat secangkir teh dengan irisan lemon. Alfian memandangi sang istri tanpa berkedip, meneliti jengkal demi jengkal tubuh mungil berbalut dress berbahan satin itu. Membuat im4 jinasinya melayang menyisiri setiap lekvan tubuhnya. Belum lagi ukuran D4 yang semakin dipandang semakin menguji iman, imun dan imron. Alfian menggelengkan kepala demi mengembalikan akal sehatnya yang hampir menghilang. Bisa dipastikan ia tak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Lakukan dengan sentuhan. Bisikan bara terngiang di telinga. Berulang-ulang, hingga membuat Alfian sedikit frustrasi. Tanpa sadar kakinya melangkah dan berdiri tepat di belakang sang istri. Mengikis jarak hingga keduanya benar-benar dekat. "Hai, sayang." Alfian berbisik mesra sembari membalikkan tubuh wanita itu. Kini posisi mereka saling berhadapan. Sebelah tangannya terangkat mentigalai wajah mules wanita itu. Aileen tersenyum malu-malu. Membuat Alfian tidak tahan untuk segera meni-empatukan B1 bir mereka. Bak mendapat lampu hijau, Alfian semakin mengtigabu. Tak ada penolakan dari Aileen. Ia bersinergi, menyambut niat baik suaminya dan membalas Civem 4N. Benda ketiga nyal berwarna pink muda itu terasa nyata dan lembut. Alfian benar-benar terbuai. "Anda butuh sesuatu, Tuan?" Lamunan Alfian membuyar oleh pertanyaan Dina. Ia seketika tersadar. Sialan, cuma mimpi. Alfian menoleh demi menatap wanita yang berdiri tak jauh darinya. "Tidak, terima kasih. Kamu boleh pergi." "Baik." Kala Dina telah menjauh, Alfian membuang napas kasar. Menggaruk rambut dengan frustrasi. Perhatiannya pun kembali tertuju pada Aileen yang masih berdiri dalam posisi membelakanginya. Sepertinya dia belum menyadari keberadaan sang suami. Berbekal hayalan Ernoltis tadi, Alfian melangkah pelan. Sekarang posisinya berada tepat di belakang Aileen. Pesan sialan bara kembali membayangi pikirannya. Alfian memandangi TV Bu Aileen bagian atas, tengah dan bawah. Ragu-ragu kedua tangannya terulur membelai lengan, kemudian perlahan menaik sup dilekukan pink 4 nanogram, lalu melingkar sepenuhnya di perf. Sementara hidungnya sudah meni 3 sap aroma sek 4R dari rambut wanita itu. Aileen tersentak ketika merasakan sepasang tangan melingkar di perfnya. Matanya membulat, dahi mulvesnya berkerut. Siapa yang berani memeluk dari belakang? Alfian kah? Rasanya tidak mungkin, sebab suaminya itu tidak pernah melakukan hal seperti ini. Apalagi secara tiba-tiba memberi sentuhan Ernoltis. Ah, jangan-jangan ini si kurang ajar Benny, tukang kebun yang baru. Lelaki itu memang genit, Aileen pernah melihatnya menggoda Dina saat membawa Boy berjalan-jalan di taman belakang. Kedua tangan Aileen mengepal demi mengumpulkan tenaga. "Sialan, berani kamu melakukan ini pada istri majikanmu. Aku pasti akan meminta suamiku memecatmu." Tanpa menatap wajah lelaki itu, Aileen membalikkan tubuhnya. Lalu melakukan manuver yang tak terduga oleh Alfian. Buk! Satu kepalan tinju mendarat cantik ke wajah Alfian, membuat lelaki itu mundur beberapa langkah. "Ark! Apa yang kamu lakukan?" desis Alfian mengusap wajahnya. Detik itu juga Aileen baru tersadar. Matanya membulat penuh setelah melihat sosok yang memeluknya dengan gerakan Ernoltis tadi ternyata adalah suaminya. "Hubi!" Aileen panik. Wajahnya memucat seketika. Maaf, aku lepas kendali." Ia mengusap wajah lelaki yang baru saja mendapat hadiah bogem mentah. "Kamu sengaja, iya?" ketus lelaki itu. Aileen yang masih panik seketika menggeleng. "Aku benar-benar tidak sengaja. Aku pikir sedang dipeluk penjahat." "Mana ada penjahat bisa masuk ke rumah ini, Aileen?" Apa yang diucapkan Alfian memang benar. Sebab rumah mereka dijaga dengan ketat oleh beberapa petugas keamanan. Hehehe.
Benar juga ya. Ah, kalau begitu mari kita duduk dulu. Mau teh, kopi, susu, coklat panas, bujuk wanita itu sambil mendudukkan sang suami di kursi. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan, mengapa suaminya yang kaku itu tiba-tiba datang dan mengtiga-rai-empat tubuhnya. Insiden di dapur tadi benar-benar menghancurkan mood Alfian. Ia beranjak menuju lantai atas dengan ribuan umpatan dalam hati. Umpatan itu tentu saja ditujukan untuk Bara. Sang konsultan dadakan yang tadi memberi tips cara meluluhkan wanita dengan sentuhan. Bara sialan, aku pasti akan memotong urat lehermu. Alfian masuk ke kamar dengan membanting pintu kasar, membuat seseorang yang berada di luar terlonjak. Lisa mengusap dada naik turun. Suara debuman pintu membuat jantungnya terpompa cepat, seperti habis lari maraton. Oh, ada apa dengannya? Gumam wanita itu. Baru saja akan menuruni tangga, Lisa baru tersadar akan sesuatu. Alfian masuk ke kamar lain, bukan ke kamar yang ditempati Aileen. Kenapa Tuan Alfian masuk ke kamar itu? Apa jangan-jangan mereka tidak tidur sekamar? Iya. Kamar Aileen kan yang di ujung sana. Keesokan harinya, di gedung kantor. Sepanjang hari ini Alfian tak bisa bekerja dengan baik. Sorot matanya memang mengarah pada layar laptop, namun pikirannya tertuju pada sosok Aileen. Entah mengapa wanita itu terasa semakin cantik dan mempesona di mata Alfian, membuatnya kesulitan tidur di malam hari. Padahal awalnya Alfian mengira semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Ia bahkan merasa tidak memiliki perasaan apapun terhadap ibu dari anaknya itu. Namun, ternyata ia salah. Karena sekarang dunianya justru hanya berpusat pada satu nama, Aileen. Punggung tegap Alfian bersandar di kursi. Pikirannya melayang-layang memikirkan hubungan mereka yang tak menunjukkan banyak kemajuan. Pelajaran jadi wanita kuat sudah, belajar kepribadian juga sudah. Sekarang yang belum dipelajari Aileen adalah cara menyenangkan suami. Dapat ide. Alfian meraih gagang telepon dan menekan angka 2, yang langsung menghubungkannya dengan sang asisten. Ke ruanganku sekarang. Perintahnya tanpa basa-basi. Seperti biasa, Gali selalu dapat diandalkan. Kurang dari 5 menit, ia sudah hadir di ruangan sang bos. Ada apa? Tanyanya setelah mengambil posisi duduk tepat di hadapan sang bos. Hari ini Aileen ada materi apa di kelas kepribadian? Gali langsung mengeluarkan ponsel miliknya demi memeriksa jadwal belajar Aileen. Ia sengaja mencatat semua di ponsel agar dapat memeriksa dengan mudah jika sang bos tiba-tiba bertanya. Hari ini ada materi table manner atau disebut juga etika saat makan. Alfian menganggukkan kepala. Ia terdiam selama beberapa saat sambil memikirkan sesuatu. Hubungi Nona Park. Aku ingin dia menambahkan materi baru untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup Aileen. Akhir-akhir ini aku merasa Aileen tidak ada kemajuan sama sekali. Nona Park adalah guru terbaik yang ditunjuk secara khusus untuk membimbing Aileen di sekolah kepribadian. Dahi Gali berkerut mendengar perintah sang bos. Padahal menurut penilaian Gali sendiri, Aileen sudah menunjukkan banyak kemajuan. Materi baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa itu? Minta Nona Park menambahkan materi cara menyenangkan suami yang baik dan benar. Rahang Gali terbuka lebar mendengar perintah aneh itu. Ia pasti sudah meledakkan tawa jika tidak menyadari suasana di dalam ruangan sedang mencekam. Karena sang bos terlihat dalam keadaan marah. Tapi itu sekolah kepribadian, bukan sekolah seksologi. Mata Alfian berkilat marah. Menghunus tajam seperti mampu mengoyak tubuh Gali, membuat sang asisten merinding dibuatnya. Aku tidak peduli. Bayar saja berapapun untuk menambahkan materi itu. Aileen harus belajar cara menyenangkan suami yang baik dan benar.
Alfian menatap kesal sambil melonggarkan dasi yang melilit kerah kemejanya. Meskipun bingung, namun Gali tetap menuruti permintaan sang bos. Baiklah, aku akan hubungi Nona Park dan memintanya menambahkan materi itu. Bagus. Pastikan Aileen menguasai materi itu. Aileen berjalan anggun memasuki sebuah gedung berlantai 5. Di sekolah inilah ia mempelajari banyak hal. Cara bersikap, bertutur, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kebetulan hari ini ada materi penting yang tak boleh terlewatkan. Ia akan mempelajari etika saat makan, agar terlihat elegan saat sedang berada di jamuan penting. Apalagi sebagai istri Alfian Darmawan, ia pasti akan sering menghadiri jamuan dari rekan bisnis suaminya. Selamat siang, Nona Park. Sapa Aileen dengan senyum merekah. Nona Park, wanita berusia 40 tahunan itu membalas dengan senyum tak kalah ramah. Di tangannya sudah ada sebuah buku. Selamat siang, Nona Aileen. Senang sekali. Hari ini bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Silahkan duduk dulu. Aileen mengulas senyum tipis, lalu memilih duduk di sebuah kursi. Sedangkan Nona Park tampak sedang menyiapkan materi yang akan dipelajari hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting, yaitu cara menyenangkan dan memanjakan suami yang baik dan benar. Senyum di bibir Aileen redup seketika. Kedua alisnya saling bertaut membentuk busur panah. Apa tadi? Cara menyenangkan dan memanjakan suami yang baik dan benar. Aileen langsung membuka daftar isi pada bukunya. Setelah membalik setiap halaman, ternyata tak ada materi seperti itu di dalam buku. Dan seingatnya hari ini mereka akan belajar etika saat makan. Tapi Nona, bukannya materi kali ini etika makan, iya? Benar. Tapi saya ingin menambahkan materi penting ini untuk Anda dulu. Kita akan mempelajarinya setiap hari sampai Anda mahir. Sampai mahir. Ya, tentu saja. Aileen terlonjak saat wanita berparas khas Asia itu menggeser sebuah buku ke atas meja. Rona merah di wajahnya semakin terlihat jelas saat membuka halaman pertama yang menampilkan gambar kemesraan sepasang suami istri di atas ranjang. Sangat memalukan. Ada ya buku seperti ini. Di mana dia mendapatkannya? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh penghayatan. Saya berharap Anda akan mudah menguasainya seperti pelajaran lain, Nona Aileen. Ucap Nona Park penuh semangat. Terima kasih, Nona Park. Anda baik sekali, puji Aileen dengan senyum memelas. Pelajaran bermula dari cara menyambut suami pulang, menyiapkan keperluan dari perut hingga ranjang. Durasi belajar biasanya memakan waktu 1 jam 30 menit itu bertambah panjang sampai memakan waktu 3 jam lebih. Tak ada satupun materi yang terlewatkan. Mulai dari jurus meningkatkan GET ira suami, sampai jurus anti pelakor dipelajari semuanya. Nona Park bahkan memberi Aileen sebuah buku berisi gambar-gambar erotis. Aileen benar-benar merasa akan gila dengan kelakuan sang guru pembimbingnya itu. Kelas kepribadian mendadak berubah menjadi kelas seksologi. Baiklah, Nona Aileen, sampai di sini mana yang tidak dimengerti? Silahkan ditanyakan sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya. Aileen tersentak. Belum hilang semburat merah di pipi karena pelajaran mengandung unsur 21+ ini. Kepalanya menggeleng pelan. Ia tampak gugup. Tidak ada pertanyaan, Nona Park. Saya bisa menangkap semuanya dengan baik. Benarkah? Mata wanita itu memicing penuh selidik di balik kaca mata tebalnya. Lagi, Aileen mengangguk penuh keyakinan. Sebisa mungkin menerbitkan senyum secerah mentari. Ia harus selalu terlihat seperti murid yang cerdas dan mudah menangkap pelajaran, seperti tokoh Hermione di film Harry Potter. Cerdas, berani, dan lugas. Bagus.
Kalau begitu praktekkan di rumah malam ini dan laporkan hasilnya besok. Apa? Sepasang mata Aileen membeliak mendengar tugas dari gurunya itu.